Lu berdua sepakat gak sih kalau misalnya pamali itu gak boleh dilanggar? Iya. Sepakat. Nah, yang mau gue ceritain ini itu berhubungan sama pamali, sama tempat ibadah orang Bali. Jadi ini ceritanya kejadian di tahun 2010. Ada 2 orang cewek, umurnya sekitar hampir 30 tahunan. Sebut aja namanya Novi dan Rara. Oke. Mereka ini temenan, ya sahabatan lah. Asalnya mereka dari Malang dan mereka ke Bali itu nginep di sebuah penginapan di daerah Puri Grenceng. Nah, mereka ini rencana buat nginep di sana tuh sekitar 1 bulanan karena si Novi ini ada kerjaan di Bali dan udah dipesenin sama kantornya buat nginep di penginapan itu. Oke. Jadi ya dia terima jadi aja, dan Novi ini minta Rara buat nemenin dia. Jadi Rara di sana? Cuma buat nemenin Novi doang. Oh, namanya Novi doang. Ya, nah penginapan ini tuh kayak motel, guest house, kos-kosan gitu loh. Jadi kayak ada beberapa kamar dan murah. Bangunannya ada 2 lantai dan ada beberapa kamar baik di lantai 1 maupun lantai 2. Nah, mereka dapat kamar di lantai 2. Nah, kebetulan penginapan itu kayak punya merajan yang letaknya di samping penginapannya itu. Lo tau merajan gak? Enggak. Nah, merajan tuh kayak tempat pemujaan atau tempat ibadah gitu buat orang-orang Bali. Detailnya sebenarnya gue nggak tahu kayak gimana, tapi si merajan ini tuh dipercaya sebagai tempat suci gitu loh. Oh. Nah, itu untuk kepercayaan Bali. Kayak misalnya lu punya rumah nih, terus di sampingnya secara terpisah itu kayak ada musola gitu loh. Kebayang gak sih? Jadi Merajan itu gede, Bi? Sebenarnya nggak gede-gede banget, Mu. Jadi kayak kalau misalnya ini sepenangkapan gue ya, kalau orang Islam punya masjid yang gede, nah yang kecil tuh musola. Nah, gue tuh nangkepnya kayak ya kalau orang Bali tempat ibadah gedenya atau orang Hindu itu pura, nah yang kecil nih merajan. Jadi kayak kalau sepengetahuan gue ya, kalau misalnya orang Bali ibadah kayak bukan untuk banyak orang ya di merajan itu. Oke. Gitu. Nah, kalau gue googling sebenarnya si merajan ini tuh variatif tingginya, kayak bisa sampai 3 atau 4 meteran. Nah, ada satu kepercayaan yang ini tuh datangnya dari si penjaga penginapan ini. Dia bilang kalau misalnya tamu-tamu itu nggak boleh ngejemur pakaian ngelebihin tingginya si merajan ini. Karena? Iya, kenapa? Karena kepercayaannya kalau misalnya lu ngejemur pakaian lebih tinggi dari tinggi merajannya, leluhurnya bakal marah. Oh. Jadi nanti diganggu gitu ya? Betul. Jadi misalnya kayak kalau lu mau ngejemur pakaian yang habis dicuci, otomatis tuh lo harus ngejemurnya di lantai 1 dan udah disediain juga sama si penjaga penginapan ini. Kalau lu ngejemur di balkon lantai 2, itu tingginya udah ngelebihin tinggi merajan, otomatis pamali dong, nggak boleh. Iya. Nah, beberapa hari Novi dan Rara nginep di sana tuh biasa aja. Sampai di suatu sore, si Rara tuh ngeluh sakit perut, lumayan parah, kayak ngerintih kesakitan dan cuma bisa tiduran aja. Oke. Ternyata si Rara nih lagi hari pertama mens. Ya udah tuh akhirnya Novi cabut sendiri ngurusin urusan kerjaan dia keluar. Rara istirahat sendirian di penginapan, ya kan? Iya. Sampai sekitar jam 9-an malam, akhirnya Novi nih balik ke penginapan. Dia masuk ke kamar, dia ngelihat si Rara tuh lagi di kasur dan posisinya tidur ngeringkuk, kayak mukanya pucet, kelihatan gak sehat gitu loh, mau inat. Dan dia ngeluh katanya perutnya sakit banget, makin parah, dan itu dari tadi sore. Iya. Ditanya sama Novi, Rara kenapa? Rara gak jawab apa-apa, saking sakit perutnya gitu loh. Akhirnya Novi cabut keluar, dia beli makan dan obat buat Rara. Dan pas Novi keluar, di gerbang penginapan itu Novi ketemu sama penjaga penginapannya. Ditanya tuh sama penjaganya, Mbak mau kemana? Si Novi jawab, dia mau beli makan sama obat buat Rara. Soalnya si Rara itu perutnya sakit, bahkan kayak gak bisa jalan sama sekali, kayak gitu. Nah, ngedenger si Novi ngomong kayak gitu, si penjaga penginapan ini ya kayak kaget dan bingung gitu. Karena dia bilang ke Novi, dia tuh baru aja ngobrol sama Rara sebelum si Novi balik, dan Rara tuh biasa aja kelihatannya. Terus kayak Novi bilang, ya sekarang Rara sakitnya udah parah banget. Kayak itu kan timeline yang cukup singkat ya, jadi kayak kenapa tiba-tiba Rara bisa sakit gitu loh. Iya. Benar. Nah, di situ penjaga penginapannya nawarin kayak, oh ya udah Mbak, mau saya bantu cek nggak naik ke atas? Ya udah tuh, setelah si Novi akhirnya beli makan obat dulu, mereka berdua naik ke atas buat ngeliat Rara. Oke. Mereka naik ke lantai 2, dan pas sampai di depan kamarnya Novi sama Rara, si penjaga penginapan ini tuh tiba-tiba ngomong ke Novi, Mbak, ini kok di balkon ada pakaian dalam dijemur? Nah, Novi langsung ngeliat tuh ke balkon dan bener aja, itu ada pakaian dalamnya si Rara yang, sorry ya, ada bekas noda mensnya gitu. Ih. Oh.
Nah lu inget kan tadi pamali yang gue bilang? Iya, Iya, iya. iya. Gak boleh ngejemur pakaian yang tingginya lebih dari merajan. Iya. Dan kalau lu udah ngejemur di balkon lantai 2, otomatis udah lebih tinggi dari merajan kan? Pamali dong. Ah, Iya benar. Nah si penjaga penginapan ini mukanya mulai panik Muy. Nah dan makin takut karena takut kejadian apa-apa sama Rara gitu. Takut leluhur marah kan. Iya, iya. Akhirnya setelah Novi ngasih makanan ke Rara, Novi langsung tuh buru-buru ngambil pakaian yang dijemur di balkon itu dan disimpan. ah. Nah di situ Novi tuh langsung nanya lagi ke penjaga penginapannya kayak, "Bli, ini gimana ya? Saya juga lupa ngasih tahu pantangan ngejemur ini ke Rara." Oh, berarti Novi udah tahu sebelumnya. Novi udah tahu tapi dia lupa ngasih tahu dan dia juga nggak ngeh kalau misalnya Rara tuh ngejemur di balkon juga, dia nggak sadar gitu loh. Iya. Dia juga nggak ngeh kalau misalnya Rara tuh ngejemur di balkon juga, dia nggak sadar gitu loh. Iya, iya. Oh. Udah tuh abis itu kayak penjaganya itu tuh coba buat nenangin kayak, "Ya udah Mbak, semoga nggak kenapa-napa. Mbak istirahat juga aja dulu. Udah malam, nanti kalau ada apa-apa Mbak panggil saya lagi aja." Nah ngedenger kayak gitu tuh Novi kayak nanya ke petugas penginapan ini kayak, "Beneran Bli nggak apa-apa?" Nah kayak ya karena lu ngerti kan temennya si Novi ini abis ngelakuin kesalahan dan dia kesannya belum minta maaf lah sama leluhurnya gitu loh. Iya, iya. Tapi di situ si penjaga ini coba buat nenangin si Novi kayak, "Udah Mbak nggak apa-apa, coba tidur aja dulu, semoga nggak kenapa-napa ya." Udah tuh akhirnya si Novi masuk ke kamar dengan keadaan ya masih cukup gelisah lah. Tapi dia coba buat positive thinking aja. Nah udah tuh sekitar jam 11-an malam, Novi abis beres-beres segala macem, dia mau mandi. Nah di situ posisinya tuh Rara udah tidur, udah istirahat. Iya. Tapi begitu Novi udah selesai mandi, dia keluar kamar mandi, Novi ngeliat di tempat tidur Rara tuh telentang, badannya kaku, tangannya tuh kayak ngecengkrem kasur gitu, terus matanya melotot ke atas. Anjing. Wah di situ Novi panik banget. Dia langsung lari ke bawah, dia panggil penjaga penginapannya, langsung lah mereka naik ke atas lagi. Belum mereka sampai di kamar, si Novi sama penjaga penginapan tuh denger kalau Rara nih teriak-teriak. Dan bener aja, begitu mereka sampai depan kamar, mereka ngelihat si Rara ini sambil tiduran, dia teriak kenceng banget. Dan si Rara ini kayak lagi nunjuk ke atas atap gitu loh. Kayak nunjuk sesuatu gitu. Hah? Tapi si Novi sama penjaga penginapan ini nggak ngeliat apa-apa. Oh, mereka nggak bisa ngeliat. Mereka nggak bisa ngeliat apa-apa. Dan dari situ tuh penjaga penginapannya langsung kayak nenangin dan doain si Rara ini. Dan untungnya aja si Rara ini bisa tenang. Oh. Udah tenang, udah agak lamaan, si Novi tuh nyoba buat ngajak Rara ngomong gitu kayak, "Rara lo kenapa? Lo abis ngeliat apa segala macem." Hah? Di situ Rara ngeliat dari langit-langit kamarnya dia keluar sosok leak, warnanya merah, Anjing. bertaring. Itu tuh terbang ngedeketin Rara gitu loh. Anjing. Wah. Dan di situ si penjaga penginapan cuman bilang ke Novi, "Bener Mbak, leluhur marah." Mampus. Wah. Nah dari situ akhirnya ya karena si penjaga penginapannya juga ngerasa kayak ilmunya nggak sampai, akhirnya dia coba buat manggil yang namanya pendada. Pendada tuh kayak pemuka agama gitu loh, Muy. Nah jadi kayak tokoh masyarakat juga yang ngerti lah ilmu-ilmu spiritual gitu. Pendada tuh bukan nama orang ya kan? Bukan jadi kayak Julukannya kan? Julukannya gitu, Oh, oke. benar-benar. Iya. Nah si pendada ini akhirnya dikasih tahu lah si Rara tuh kenapa segala macam, kejadiannya kenapa dan sebabnya kenapa gitulah. Nah akhirnya si pendada ini ngasih tahu kalau misalnya ya memang leluhur marah, dan yang sama-sama kita tahu ya itu tuh kejadian gara-gara ya melanggar pamali yang tadi gue bilang, gara-gara ngejemur ngelebihin tingginya si Merajan tadi. Iya, iya. Dan di situ si pendada ini nyuruh lah si Rara dan Novi itu buat naruh sesajen di sanggah Merajan itu tiap hari, pagi dan sore selama 7 hari sebagai bentuk permintaan maaf. Oke. Kenapa? Karena kayak ya penunggunya ini udah marah banget sama si Rara, dan pendada ini tuh sempat ngasih jimat juga buat si Rara ini biar nggak diganggu. Ah. Setelah itu Rara dan Novi ngelakuin lah apa yang disuruh sama pendada ini. Kayak mereka ngasih sesajen tiap pagi dan sore selama 7 hari, dan gak ada satu hari pun mereka tuh gak ngelakuin ngasih sesajen ini ke Merajan itu. Oke. Sampai di hari terakhir mereka udah selesai, udah tenang, kayak Rara dan Novi tuh bilang terima kasih lah ke penjaga penginapannya, kayak makasih ya Pak, kalau nggak ada Bapak kita nggak tahu nih kita bakal kayak gimana. Kayak mereka tuh seneng banget terlepas dari teror si leak ini gitu loh. Iya. Iya. Sampai di besokan malamnya mereka lagi berdua di kamar, udah ketawa-tawa, kayak lagi ngobrol-ngobrol segala macem, udah tenang banget lah, udah kayak suasana udah enak banget gitu. Nah tiba-tiba lagi mereka asik ngobrol itu, mereka ngedenger dari jendela mereka tuh kayak ada suara jendela tuh diketok-ketok gitu. Sama. Nah sama siapanya tuh nggak tahu Nat.
Karena kayak si guest house ini jendelanya tuh ada tirainya. Oh. Nah gara-gara itu si Novi bangun, dia deketin jendela, dia mau lihat nih siapa yang ngetok-ngetok jendelanya. Iya. Begitu Novi buka tirainya, di situ Novi langsung teriak. Novi teriak kenceng banget, sampai Rara tuh nanya ke Novi kayak, "Nov, lu kenapa? Di luar jendela ada siapa?" Di situ Novi nggak bisa jawab apa-apa, dia cuma balik badan ke arah Rara, dan dia langsung ngebuka tirainya lebar-lebar biar Rara tahu apa yang Novi lihat. Dan di situ Rara ngelihat Leak yang persis dia lihat pertama kali di langit-langit atapnya dia. Anjing. Leak itu datang lagi, muncul lagi buat ngehantuin mereka, buat neror mereka. Mereka takut banget. Mereka kayak ngerasa usaha mereka dalam 7 hari kemarin tuh kayak sia-sia aja gitu loh. Mereka udah ngasih sesajen, mereka udah nurutin apa yang disuruh buat minta maaf ke leluhurnya, tapi kayak sia-sia aja gitu loh. Iya, percuma ya. Iya, percuma. Dan di situ mereka langsung lari ke bawah, mereka samperin penjaga penginapannya, gak mau tahu, pokoknya kayak mereka udah mau check out aja malam itu karena mereka udah nggak ngerti lagi apa yang mereka harus lakuin. Iya. Coba deh Moinat, lu bayangin, ya gue juga kalau misalnya jadi mereka sih mending pulang aja karena kan kayak ya lu udah ngikutin apa yang disuruh sama ahlinya tapi nggak berhasil juga gitu. Lu harus ngapain lagi gitu kan? Iya bener. Berarti mereka tuh nggak nyampe sebulan terus cabut ya? Nggak nyampe, Nat. Gue berharap semoga pas dia udah cabut dari villa itu bakalan hilang sih. Karena bisa jadi jangan-jangan pas mereka udah cabut dari villa itu ternyata masih diikutin. Sekarang lagi banyak banget kan orang yang lagi work from Bali untuk ketenangan. Tapi gimana rasanya ketika lo lagi work from Bali malah diganggu hal-hal mistis? Nggak asik sih. Kejadian ini dialamin sama cewek, namanya kita sebut aja Ica. Oke. Ica ini umurnya 25 tahun. Dia tinggal dan kerjanya di Jakarta. Kejadiannya baru dialamin pas lagi pandemi kayak gini nih. Kantornya full WFH dan Ica mutusin untuk work from Bali bareng teman-temannya. Temen-temennya orang kantornya juga? Ya, orang-orang kantornya. Oh, oke. Kayak anak-anak Jaksel zaman sekarang gitu loh yang work from Bali gitu Moy. Jadi mereka ini berempat, Ica, Kina, Azam, dan Daryl. 2 cewek 2 cowok. Oke. Mereka beli tiket pesawat ke Bali tapi nggak beli tiket pulang. Soalnya mau ada rencana untuk sebulan di sana gitu. Oh. Mereka nginepnya di guest house. Jadi guest house-nya ini tuh kayak rumah tua gitu. Dan orang yang jaga guest house-nya cuma datang pas check-in sama check-out doang. Jadi selama mereka di sana nggak ada penjaga ini? Iya, nggak ada. Jadi kayak serasa rumah sendiri gitu. Sampai akhirnya di minggu ketiga si Ica ini mulai ke warlock-warlockan dan ke Bali-Balian gitu. Kayak gimana tuh? Dia tuh kayak mulai peduli sama kesehatan dan meditasi gitu ceritanya, Bi. Akhirnya Ica pergi ke toko yang jualan dupa. Katanya sih karena dia emang suka banget wangi-wangi dupa. Dia beli banyak sama belinya tuh asal gitu. Dia nggak tahu nih jadinya fungsi-fungsi dari dupa ini tuh apa. Oh, emang dupa banyak fungsinya? Iya, ternyata ada yang untuk upacara kayak gitu-gitu. Bahkan ada juga yang buat manggil leluhur dan manggil makhluk halus gitu. Oh, baru tahu gue. Oh. Terus pulang nih dia ke guest house. Dia nyalain dupa di pinggir kolam. Katanya sih mau healing biar dia tenang gitu. Terus teman-temannya mulai nanya, apaan tuh Ca? Dupa banget Ca. Kenapa nggak lilin aromaterapi aja? Terus si Ica-nya ngomong, ya gimana ya, gue kalau nyium wangi dupa tuh rasanya lebih tenang dan bisa fokus kerja aja dibanding lilin-lilin yang lagi hits gitu. Semenjak hari itu, si Ica mulai berlebihan gitu tuh untuk pasang-pasang dupanya. Dia pasang hampir di setiap sudut guest house, sama di depan kamar teman-temannya juga, berjejer kayak gitu. 1 minggu kemudian, si Ica masih harus kerja. Sedangkan teman-temannya tuh pengen ke pantai buat sunsetan gitu. Karena Ica bukan tipikal orang yang penakut, akhirnya dia gak apa-apa ditinggal sendiri di guest house nih. Sampai akhirnya setelah azan maghrib, Ica ini kepengen mandi. Jadi kamar mandinya ini tuh posisinya di dalam kamar gitu. Oke, berarti kamar Ica terus dalamnya kamar mandi gitu. Iya. Oke. Kamar mandi dalam gitu ya. Iya, kamar mandi dalam. Terus dia lagi asik mandi nih sambil nyanyi-nyanyi. Tiba-tiba pas lagi mandi, ada yang ngetok pintu kamar mandi Ica. Suaranya keras banget kayak gini. Ica nih yakin banget suara ini tuh ketokannya dari kamar mandi, bukan dari pintu kamarnya tuh. Tapi karena dia tinggal sama teman-temannya yang orang-orangnya juga iseng-iseng banget, jadi dengan santainya dia tuh cuma teriak,
"Woi, apaan sih? Lagi mandi nih, ntar gue keluar." Oke. Tapi anehnya ya, kan kamar mandinya tuh di dalam kamar. Kayak niat banget gak sih teman-temannya sampai masuk cuma buat ngetok-ngetok terus keluar lagi gitu. Iya. Akhirnya dia keluar mau nyamperin teman-temannya. Pas dia keluar, ternyata meja makannya tuh kosong. Terus dia mikir, oh mungkin lagi pada di kamar sebelah nih, karena biasanya nongkrongnya tuh di kamar sebelah. Iya. Terus pas dia buka kamar sebelah, ternyata kamarnya tuh dikunci. Berarti dia sendirian di villa dong? Ternyata emang dia beneran sendirian. Oh shit. Dia ngiranya kan, tapi itu teman-temannya kan. Akhirnya dia buka HP dan dia ngechat di grup, "Guys, urgent, kalian dari tadi belum ada yang pulang." Terus kata teman-temannya, "Enggak kok, Ca, kita belum ada yang pulang, tapi kita udah deket kok." Mampus. Ica langsung diem di depan kamar dengan perasaan yang agak aneh gitu. Cuma gak lama teman-temannya datang kan. Terus pada nanya kenapa. Akhirnya diceritain sama Ica kejadian yang barusan dia alamin. Karena Ica juga orangnya sangat bodoh amat dan gak percaya hal-hal mistis, jadi kejadian kemarin tuh dianggap angin lewat aja sama Ica. Oke. Sampai akhirnya Ica sama teman-temannya ini kepengen refreshing untuk ganti suasana. Mereka mutusin untuk nyewa villa 1 malam doang. Ini villa yang lain nih? Iya, ini beda villa. Oke. Pas sampai di villa dan suasananya pas lagi santai, temennya Ica yang namanya Daryl mulai cerita, "Kalian tahu gak sih ada cerita serem di guest house kemarin? Tapi gue gak berani cerita di guest house itu, karena gue gak pengen kalian jadi takut juga." Jadi pas abis kejadian Ica diketok itu, selang 2 hari ada kejadian aneh di kamar gue dan Azam. Jadi Azam naruh laptop di meja kerja kamar. Terus Azam bilang ke gue untuk jangan tutup laptopnya, karena dia lagi mindahin data. Cuma si Azam ini mau mandi dulu. Nah abis itu Azam cuma ngambil baju dari kopernya. Posisi kopernya tuh di sebelah meja kerja persis, dan gue posisinya tuh di kasur. Terus abis Azam selesai ambil baju di koper, pas lihat ke meja, laptopnya tuh udah ketutup. Padahal tadi tuh posisinya kebuka. Di situ Daryl kaget banget kenapa bisa ketutup tiba-tiba. Dan itu selang waktunya tuh cuma beberapa detik doang. Nah abis Daryl cerita kayak gitu, salah satu temennya itu langsung ngomong, namanya Kina. "Guys, sebenarnya waktu kejadian laptop ketutup tiba-tiba itu, gue di depan pintu kamar kalian mau minta sabun. Cuma gue gak jadi, gue balik lagi ke kamar. Soalnya gue lihat ada sosok rambutnya panjang, berantakan dan kotor banget, lagi senyum-senyum ngeliatin ke kalian dan nutup laptop Azam." Anjing. Shit. Akhirnya Kina langsung lari tanpa bilang ke Ica sama sekali, karena takut Icanya juga jadi takut. Nah abis mereka cerita-cerita tentang kejadian yang dialamin sama Ica, Kina dan Daryl, akhirnya mereka semua ngobrol dan mulai ngerunutin dari awal apa aja yang mereka lakuin selama mereka di Bali. Sampai akhirnya si Daryl ini nyeletuk bilang, "Apa jangan-jangan gara-gara dupa ya?" Nah di situ semua orang langsung ngeliat ke si Ica. Soalnya kejadian-kejadian aneh ini dimulai dari Ica mulai bakar dupa itu. Dan guest house-nya jadi terasa aneh gitu hawanya. Setelah di dupa tadi? Iya. Oke. Kayak lo tau gak sih Bi, Moy, kalau lo datang ke suatu tempat terus feel-nya tuh jadi beda aja gitu. Nah mereka semua tuh ternyata udah ngerasain itu, cuma gak ada yang berani ngomong. Oke. Jadi sekarang Ica udah mulai aware nih sama dupa dan gak mau ngebakar dupa lagi. Terus di hari terakhir mereka semua di Bali, pas mau tidur malam-malam, Ica ini sekamarnya sama Kina. Kina ini tuh yang ngeliat sosok yang kemarin itu. Iya. Terus mereka berdua tidur tuh kayak saling ngebelakangin satu sama lain gitu loh. Punggung-punggungan berarti? Iya. Dan posisinya lampunya tuh juga nyala, jadi terang. Oke. Dan pas mereka udah merem, tiba-tiba Ica denger suara kayak orang lagi beberes kamar gitu, berisik banget. Ada suara nutup lemari tapi dibanting gitu. Terus ada juga suara buka resleting koper. Tapi si Ica mikir, paling itu Kina lagi packing untuk besok check out kan. Ica ngediemin aja sampai akhirnya ada bunyi kayak kaleng jatuh gitu. Cempreng banget kan suaranya. Ica kira baygon yang ada di meja sebelahnya. Pas dia buka mata, ternyata bukan, baygonnya masih ada di situ. Terus akhirnya Ica ngomong nih ke Kina, "Kin, lo ngapain sih berisik banget?" Kina ini nyaut bilang ke Ica, "Ca, gue kira dari tadi lo yang berisik. Gue dari tadi merem." Lah berarti
mereka ngomong lagi punggung-punggungan. Iya, masih saling punggung-punggungan. Berarti yang berisik-berisik kayak gitu bukan mereka berdua? Bukan. Anjing. Shit. Terus mereka saling kaget satu sama lain dan gak berani gerak ke kamar sebelah. Akhirnya mereka ngumpet di balik selimut. Mereka pakai earphone dan maksain merem untuk tidur. Tiba-tiba selimut mereka ditarik kenceng banget sampai jatuh ke bawah. Dan di saat yang bersamaan mereka dengar suara cewek ketawa, tapi suaranya makin lama makin jauh gitu. Ica sama Kina udah lemes banget dan makin gak bisa gerak kemana-mana. Sampai buka mata aja tuh mereka udah gak berani sama sekali. Yalah. Akhirnya mereka maksain tidur dengan dengerin lagu yang super kencang biar gak denger apa-apa lagi. Terus besok paginya pas mereka mau check out, Azam sama Daryl bilang, "Kalian semalam ngapain sih? Kayak orang abis perang gitu, berisik banget." Kamarnya Daryl tuh di sebelahnya kamar Ica? Iya, mereka sebelah-sebelahan. Oh, berarti kedengeran sampai kamar sebelah? Iya. Oke. Nah, si Ica langsung bilang, "Semalam tuh kita benar-benar diganggu. Kita tuh udah merem dan mau tidur, tapi kamar kita tuh berisik banget. Selimut gue sama Kina ditarik. Wah, udah parah sih ini." Pas mau lanjutin cerita, tiba-tiba orang guest house-nya datang untuk ngurusin check out dan buat ngecek semua barang-barang guest house-nya. Tanpa mereka ngomong duluan, orangnya tuh sadar kalau ternyata aura guest house ini tuh udah jadi berubah banget. Kebetulan orang guest house-nya ini tuh orang Bali, dan dia tuh bisa komunikasi sama hal-hal kayak gitu. Dan orang guest house-nya bilang ke mereka semua, "Kalian bakar dupa jenis apa sampai ada gamang datang ke sini?" Oh shit. Dia langsung tahu kalau misalnya mereka ini bakar dupa. Iya, dia langsung tahu. Wow. Si orang villanya bilang sosok tadi apa? Gamang. Gamang apa ya? Gamang ini tuh sosok atau makhluk yang suka tinggal menyendiri di sungai. Dan sosok ini tuh merasa terpanggil karena salah satu jenis dupa yang Ica bakar. Oh shit. Si sosok Gamang ini emang suka sama bau-bauan dupa kayak gitu? Nah iya, kayak yang tadi gue bilang itu kan Moy, dupa itu tuh ada jenis-jenisnya. Ada yang dipakai untuk upacara, untuk manggil leluhur, dan ada juga yang untuk manggil makhluk halus gitu. Nah mungkin dupa yang dibakar Ica ini yang untuk manggil makhluk halus. Wah, anjrit. Berarti tanpa sengaja si Ica ini manggil makhluk halus dong? Iya. Bangsat. Hal yang biasa kita temuin kalau misalnya ada orang yang bikin perjanjian sama setan, mungkin kalau misalnya mereka mau keuangannya lancar, kayak cerita Nadila. Atau juga kalau misalnya mereka mau bikin orang yang dia cinta tuh cinta balik sama mereka, gitu kan. Tapi satu hal yang mau gue ceritain ini, alasannya bukan karena yang tadi gue sebutin barusan, Bihnat. Ada satu orang yang rela ngelakuin segala cara sampai dia harus banget bikin perjanjian dengan setan biar orang yang dia incar itu bisa sengsara hidupnya bahkan sampai mati. Serem banget anjing. Ada orang kita sebut aja namanya Franz. Dia umurnya sekitar 30-an tahun dan dia tinggal di daerah sekitaran Surabaya. Dari dia remaja sampai dia beres kuliah, hidupnya tuh bisa dibilang kayak bener-bener sengsara banget itu di lingkungannya. Dia dibully sama teman-temannya, ditinggal orang yang dia suka, sampai pernah dicelakain sama salah satu gengan kampus waktu itu. Dan itu tuh bener-bener ngebekas banget lah hidupnya si Franz ini. Nah sekitar tahun 2020-an, pas lagi pandemi kan orang jadi pada susah bekerja kan. Nah ada satu orang baru masuk nih ke tempat kantornya Franz kerja ini. Orang itu namanya Rian. Si Rian ini ternyata adalah salah satu anak kampusnya Franz yang waktu itu pernah ngebully Franz sampai si Franz ini trauma. Awalnya Franz kaget banget lihat Rian masuk kantornya dia, karena tadi gue bilang kan kejadian itu ngebekas banget di hidupnya Franz kan. Nah makanya itu dia gak bisa ngelupain sampai detik ini juga. Sampai pas si Rian negur Franz pun juga Franz masih males gitu loh nanggepinnya. Nah tapi lama-kelamaan setiap Rian ketemu Franz tuh, Rian tuh kayak being nice banget, Bihnat. Kayak kelihatannya udah berubah banget lah dari zaman kuliah sampai sekarang dia udah kerja bareng di kantornya ini. Karena Rian mikir juga sama-sama udah gede kan, ya masa lalu aja gitu. Pelan-pelan akhirnya Franz luluh tuh. Dia mikir kayak, ya udahlah, si Rian udah berubah, jadi ya gue harus berubah juga, ngapain gue masih baper gitu kan. Nah akhirnya setelah si Franz mikir kayak gitu, mereka berdua jadi teman kantor tuh. Jadi sebat bareng, jadi kemana-mana bareng. Pokoknya udah beda banget sama waktu pas zaman mereka kuliah dulu lah. Jadi dekat gitu ya. Benar. Nah one day ada masalah yang menimpa Franz. Dia itu kerja beda divisi gitu sama Rian, tapi kerja masih paralel gitu, Bihnat. Nah ada satu isu yang rada gede karena menyangkut sama kliennya mereka. Dan itu ternyata sampai ngerugiin kantornya berpuluh-puluh bahkan ratusan juta nih kayaknya. Nah diusut-usut tuh sama bos kantornya mereka kan. Dan ternyata ketahuan kalau misalnya sumber masalahnya ini ada di Franz. Katanya Franz tuh nggak update soal kliennya segala macem lah. Dan disitu posisinya juga
Franz ngerasa kalau misalnya gue nggak ngelakuin itu gitu loh. Kayak dia nggak terima akan aduan yang dia dapat dari bosnya. Jadi dia ngejelasin tuh kalau misalnya kerjaan dia bener, dia ngerjain sesuai briefing. Pokoknya dia jelasin kalau misalnya tuh dia nggak salah dan dia mau tahu kebenarannya sampai mana gitu kan. Nah pas Franz lagi kayak debat gitu ke bosnya, nggak tahu kenapa, mungkin karena bosnya juga udah kadungan kesel kan, si bosnya ini tiba-tiba mecat Franz itu aja. Katanya Franz tuh nggak profesional, bikin hubungan perusahaan sama kliennya jelek, ditambah lagi ada kerugian yang harus ditanggung sama kantornya kan. Nah jadi itulah yang ngebikin Franz tuh dipecat sama bosnya. Nah denger Franz dipecat tuh orang-orang kantor pada kaget banget Nat. Karena semua orang itu tahu kalau misalnya Franz tuh kerjanya bener banget gitu loh. Mungkin ada miss-miss dikit, cuman ya balik lagi kinerja Franz tuh sebagus itu. Dan mereka kaget kok Franz bisa sampai dipecat begini gitu. Gak pantas lah ya. Iya gak pantas sama sekali gitu. Nah kebesokannya pas Franz balik lagi ke kantor buat beres-beres barang dan ngebalikan aset, ada teman kantornya yang emang deket banget sama Franz nih. Kita sebut aja namanya Bayu ya. Nyamperin si Franz, ngajak ngobrol tuh, nyemangatin Franz. Pokoknya biar si Franz ini gak galau lagi lah. Nah sampai ada masuk ke satu obrolan. Bayu coba ngejelasin ke Franz apa yang sebenarnya kejadian dari masalah ini. Tapi ini dari point of view si Bayu ya. Katanya dia dengar juga dari temen yang sedivisi sama Rian. Katanya yang nyebabin masalah ini tuh sebenarnya adalah Rian. Rian itu yang gak beres kerjaannya, tapi dia bilang ke bosnya kalau misalnya itu salah Franz. Nah di situ tuh Franz tuh sakit hati banget. Dia tuh ngerasa kalau misalnya awalnya dia mau nyoba buat berdamai sama masa lalunya, dia udah ngebaikin Rian, tapi ternyata ya Rian masih aja sama kayak dulu gitu loh. Malah sekarang Rian tuh bikin Franz dipecat dan karirnya Franz tuh jadi hancur kan. Apalagi yang tadi gue bilang tuh, di masa pandemi kan ya susah banget berkerjaan kan. Di situ tuh Franz tuh langsung balik ke kosannya. Dia bener-bener gak bisa terima kenyataan kalau misalnya dia harus keluar dari kantornya yang bukan salah dia sama sekali gitu. Nah, bahkan salah Rian yang dulunya suka ngebully dia gitu kan. Bener. Nah karena saking keselnya, dia tuh mikir mau balas dendam ke Rian dan mau ngelakuin apapun yang penting Rian tuh bisa menderita bahkan lebih parah dari si Franz rasain ini. Nah malam itu juga si Franz itu nelpon saudara yang dulu katanya pernah pakai ilmu hitam buat kepentingan pribadi si saudaranya ini. Dia nanya-nanya lah apa yang harus dia lakuin buat ketemu dukun ini, buat ngelakuin apa yang dia mau lakuin ke Franz gitulah. Dan akhirnya dapatlah caranya dikasih tahu sama si saudaranya ini. Tepat di jam 12 malam, malam Jumat, Franz tuh pergi ke daerah Banyuwangi buat ketemu sama dukunnya itu. Tempat dukunnya tuh kayak bener-bener di dalam hutan dan bener-bener terpencil banget gitu lah Nat. Awalnya tuh si Franz rada takut dan ragu-ragu buat ngelakuin ini, karena dia nggak kebayang sama sekali kayak bentukan si dukun ini kayak gimana dan apa yang bakal dukun ini lakuin, caranya segala macam tuh si Franz nggak kepikiran sama sekali. Nah tapi si Franz mikir kayak udah kepalang di jalan, udah nyampe Banyuwangi juga, ya udahlah dia makin bulutin niatnya dia buat ketemu si dukun ini gitu. Nah singkat cerita, sampailah Franz di tempat dukun ini kan. Diceritain lah semuanya ke dukun itu, apa yang dilakuin sama Rian dari awal masalah sampai akhirnya masalah tentang si Franz dipecat ini karena Rian dikasih tahu juga ke dukunnya. Dengar penjelasan Franz, si dukun itu nanya, kamu mau orang itu ngerasain apa? Dengan cepat si Franz langsung jawab, saya mau dia lebih sengsara dari hidup saya selama ini mbah gitu. Di situ dukun itu tuh langsung kayak ngeliat foto Rian, habis itu dia langsung kayak ngebaca-baca sesuatu sambil motong ayam, minum sesuatu. Pokoknya si dukun ini tuh lagi ngelakuin ritual gitulah Nat. Nah si dukun ini ternyata ngasih susuk konde ke si Rian. Nah susuk konde ini adalah kayak salah satu santet yang bikin orang yang diincer itu bakalan sakit banget di dalam tubuhnya, nggak sembuh-sembuh, padahal di luar tuh jasadnya baik-baik aja gitu loh. Dan yang diincer itu bakalan ngerasa kayak badan dia tuh kayak ditusuk-tusuk paku, ditusuk-tusuk jarum, pokoknya tuh bakal sakit banget lah badannya. Nah sambil si dukun ini ngelakuin ritualnya, dukun itu ngejelasin kalau misalnya apa yang dilakuin sama Franz ini nggak segampang itu. Ada hal lain yang harus dilakuin sama Franz juga. Ditanyalah sama Franz kan, apalagi yang harus saya lakuin mbah gitu. Nah si dukun itu bilang, intinya si Franz juga harus ngorbanin orang terdekat dia biar santetnya ini makin ampuh. Tapi korbaninnya nggak parah. Kata dukun itu cuma kena efek dikit lah, biar si susuk yang bakal dikasih ke Rian ini lebih kuat gitu. Diiyain lah sama Franz kan. Dan yang dikorbanin sama Franz ini adalah saudara jauhnya yang pernah pakai ilmu hitam juga. Nah karena Franz mikir juga saudaranya kan juga pernah pakai ilmu hitam gitu Nah Franz tuh mikir kalau misalnya saudara yang dikasih ilmu hitam, Franz tuh ngerasa ya mungkin ilmu ini nggak bakal nyampe juga ke saudaranya. Gitu loh. Agak-agak cari aman gitu ya. Iya bener. Dan si dukun tuh juga bilang kalau misalnya si saudara Franz tuh bakal dapat garansi kalau misalnya nggak bakal sakit-sakit banget kan. Makanya tuh si Franz juga mikir ya udah
pilihan tepat jatuh ke saudaranya itu. Oh, berarti ngorbaninnya bukan kayak ngorbanin jiwa gitu? Bukan. Oh, oke. Terus. Dan ternyata bener, beberapa hari berselang, Franz tuh denger kalau misalnya Rian tuh gak masuk kantor 3 hari karena sakit yang gak jelas apa. Si Bayu tuh bilang, katanya dokter pun juga gak tahu Rian tuh sakit apa. Karena pas dicek sama dokter pun gak ada apa-apa gitu Bi, Nat. Tapi si Rian ini ngerasa kalau misal tuh badannya hancur banget kayak ditusuk-tusuk jarum. Tapi di sisi lain, Franz pun juga denger kalau misalnya ternyata saudara jauhnya tuh juga lagi sakit yang mirip-mirip sama Rian, tapi untungnya gak separah Rian. Di situ tuh Franz tuh ngerasa seneng banget dan puas banget lah denger Rian kesakitan. Dan Franz tuh ngerasa juga tenang kalau misalnya saudara tuh juga sakit tapi gak sakit-sakit banget kan. Ya, berarti berhasil lah ya. Berhasil banget gitu. Bener. Nah 7 hari berselang, tepat di hari yang sama, Franz dapat kabar kalau Rian itu meninggal. Oh shit. Dan di grup keluarga Franz pun juga Franz baca kalau misalnya saudaranya pun juga meninggal. Wow. Katanya saudaranya meninggal karena kekurangan cairan dan makanan karena selama seminggu tuh gak makan dan si saudara tuh kesakitan banget gitu Bi, Nat. Sampai lemes dan akhirnya meninggal. Di situ tuh Franz dari yang beberapa hari lalunya seneng banget, sekarang langsung bingung, kaget dan takut banget tuh. Karena Franz juga gak expect sampai sejauh ini kan masalahnya. Dia gak ada niatan sama sekali buat bikin Rian meninggal, apalagi saudaranya sendiri. Di hari itu pun juga Franz gak datang ke pemakamannya si Rian dan saudaranya, karena dia juga takut dan merasa bersalah banget kan. Nah terus tuh Franz kepikiran buat nyamperin dukun itu. Pas si Franz nyamperin dukunnya pun juga ternyata dukunnya gak ada di tempat. Diteleponin sama Franz gak diangkat. Franz tuh ngechatin banyak banget kayak maki-maki si dukun ini pun juga gak dibalas sama sekali sama dukunnya. Pokoknya Franz tuh gak dapat kabar apa-apa dari dukun yang udah nyebabin masalah ini. Abis pulang dari Banyuwangi, sampai hampir 2 mingguan, si Franz ini gak keluar kamar sama sekali. Dia tuh gak mau makan, dia gak angkat telepon orang-orang sama sekali. Pokoknya gak bisa dikontak sama sekali lah, Bi, Nat. Bayu ini sebagai teman dekatnya si Franz, ya khawatir lah, takutnya Franz kenapa-napa kan, 2 minggu gak ada kabar kan. Bayu akhirnya mutusin buat nyamperin kosan Franz. Nyampe tuh di kosannya kan, diketok-ketok gak nyaut, ditelepon juga gak bisa. Akhirnya si Bayu tuh ngeberaniin diri buat nyongkel pintu kosannya Franz. Karena si Bayu tuh ngerasa kayaknya dia gak beres gitu loh. Dan akhirnya kebuka tuh pintunya. Pas Bayu masuk, Bayu gak ngeliat si Franz lagi baik-baik aja. Bayu ngeliat si Franz sudah mati di kasurnya, udah rada membusuk dan bau. Dan Bayu ngeliat dari mulutnya Franz tuh juga keluar jarum dan paku yang udah berlumuran darah, dan darah itu darah kering. Dan pas si Bayu ngeliat ke kursi di sudut kamarnya si Franz, si Bayu ngeliat kalau misalnya ada cewek duduk dengan rapih, ngeliatin Bayu tajam banget sambil senyum ke arah dia. Oh shit. Jangan-jangan itu sosok yang dipakai dukun itu ya untuk ngebunuh mereka. Nah iya, kayaknya gue mikir juga kayak gitu, Nat. Bentar. Jadi yang tadinya bahkan tumbalnya dalam tanda kutip cuman bikin saudara jauhnya si Franz itu sakit, ternyata tumbalnya 3 malah. 3 jiwa, gak sih? Rian, saudaranya Franz, sama Franz sendiri. Bener, Bi. Gokil.